Kisah pemuda yang bernama Uzair. Pada suatu hari ketika Uzair memasuki kebunnya yang menghijau dengan pokok-pokok taman dan tiba-tiba hatinya telah terpesona serta tertarik untuk memikirkan rahasia keindahan dan keajaiban alam ini. Sesudah memetik buah-buahan, dia pulang dengan keledainya sambil menikmati keindahan-keindahan alam sekitarnya, sehingga keledai yang ditungganginya tersesat jalan. Setelah sekian lama, barulah dia sadar bahwa dia telah berada di suatu daerah yang tidak dikenali oleh beliau serta sudah jauh dari negerinya sendiri. Sebaik saja dia sampai ke daerah itu, dilihatnya kampung itu baru saja diserbu oleh musuh-musuh sehingga menjadi rusak, binasa sama sekali. Di tapak atau bekas runtuhan terdapat mayat-mayat manusia yang berkelimpangan, yang sudah busuk serta hancur. Melihatkan pemandangan yang mengerikan itu, dia pun turun dari keledainya dengan membawa 2 keranjang buah-buahan. Manakala keledainya itu ditambah di situ. Kemudian dia pun duduk bersandar pada dinding sebuah rumah yang sudah runtuh bagi melepaskan penatnya. Pada itu, fikirnya mula memikirkan mayat manusia yang sudah busuk itu. Bagaimana orang-orang yang sudah mati dan hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan kembali di negeri akhirat? Begitulah pertanyaan yang datang bertalu-talu dan tidak terjawab olehnya, sehingga dia menjadi lemah longlai dan kemudian terus tertidur. Dalam tidur itu, dia seakan-akan bertemu dengan sebuah arwah atau roh-roh orang yang sudah meninggal itu. Tidurnya amat luar biasa sekali, bukan hanya sejam atau semalam, tetapi dia telah tidur terus-menerus tanpa bangun-bangun selama 100 tahun lamanya. Dalam masa dia tertidur itu, keadaan di sekitarnya sudah ramai lapisan baru. Rumah serta bangunan-bangunan banyak yang telah didirikan. Dalam masa 100 tahun itu, segala-galanya sudah berubah. Manakala Uzair tetap terus tidur, bersandar di dinding buruk itu menjadi jasad atau tubuh yang tidak bernyawa lagi. Dagingnya sudah hancur dan tulang belulangnya sudah hancur lebur berderai. Kemudian jasad Uzair yang telah mati, daging dan tulangnya yang sudah hancur itu disusun kembali oleh Allah pada bagiannya masing-masing. Lalu ditiupkan ruhnya. Dan ketika itu juga Uzair hidup kembali seperti dahulu. Uzair terus berdiri seperti orang yang bangun dari tidur. Lantas dia mencari keledai dan buah-buahannya di dalam keranjang dahulu. Tidak berapa lama kemudian, turunlah beberapa malaikat seraya bertanya, "Tahukah engkau, ya Uzair, berapa lama engkau tidur?" Tanpa berpikir panjang, Uzair menjawab, "Saya tertidur sehari 2 tahun, 2 ataupun setengah hari." Lalu malaikat pun berkata kepadanya, "Bahwa engkau terdampar di sini genap 100 tahun lamanya. Disinilah engkau berbaring, berhujan dan bernapas matahari. Kadang-kadang ditiup badai dan berhawa sejuk dan juga panas terik. Dalam masa yang begitu panjang, makanan engkau tetap baik keadaannya. Tetapi coba lihat keadaan keledai itu. Dia sendiri pun sudah hancur dan dagingnya sudah busuk." Berkata malaikat lagi, "Lihatlah dan perhatikanlah sungguh-sungguh. Demikianlah kekuasaan Allah. Allah dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan mengembalikan jasad-jasad yang sudah hancur lebur, dan dengan semudah itu pula lah Tuhan akan membangkitkan semua manusia yang sudah mati itu nanti di akhirat untuk diperiksa dan diadili segala perbuatannya. Hal ini diperlihatkan oleh Tuhan kepada engkau supaya iman engkau tetap dan engkau sendiri dapat menjadi bukti kepada manusia-manusia lain supaya engkau dan manusia-manusia lain tiada syak dan ragu-ragu lagi tentang apa yang diterangkan Tuhan tentang akhirat itu."
Setelah Uzair melihat makanan dan keledainya yang sudah hancur itu, maka Uzair pun berkata, "Sekarang tahulah saya bahwa Allah itu adalah berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu." Tiba-tiba keledai yang sudah hancur berderai itu dilihatnya mulai dikumpulkan daging dan tulangnya, dan akhirnya menjadi seperti sedia kala, yaitu hidup kembali, bergerak-gerak, dan berdiri sebagaimana sebelum mati. Maka Uzair pun berkata, "Sekarang tahulah saya bahwa Allah berkuasa di atas segala-galanya." Lalu dia pun terus mengambil keledainya dahulu dan terus menungganginya pulang ke rumahnya, dahulu dengan mencari-cari jalan yang sukar untuk dikenali. Dilihatnya segala-gala telah berubah. Dia cuma mengingati apa yang pernah dilihatnya 100 tahun dahulu. Setelah menempuhi berbagai kesukaran, akhirnya dia pun sampai ke rumahnya. Sebaik saja dia sampai di situ, dia mendapati rumahnya sudah pun buruk di masa segala dinding rumahnya telah habis runtuh. Semasa dia memandang keadaan sekeliling rumahnya, dia ternampak seorang perempuan tua. Lantas dia pun bertanya, "Inikah rumah Tuan Uzair?" "Ya," jawab perempuan itu, "inilah rumah Uzair dahulu. Tapi Uzair telah lama pergi dan tidak didengar berita tentangnya lagi, sehingga semua orang pun lupa padanya, dan saya sendiri tidak pernah menyebut namanya selain kali ini saja," kata perempuan itu sambil meneteskan air mata. "Sayalah Uzair," jawab Uzair dengan pantas. "Saya telah dimatikan oleh Tuhan 100 tahun dahulu, dan sekarang saya sudah dihidupkan oleh Allah kembali." Perempuan tua itu terkejut seakan-akan tidak percaya. Lalu dia pun berkata, "Uzair itu adalah seorang yang paling soleh. Doanya selalu dimakbulkan oleh Tuhan, dan telah banyak jasanya di dalam penyembuhan orang yang sakit. Sembuhnya lagi. Saya ini adalah hambanya sendiri. Badan saya telah tua dan lemah. Mata saya telah pun buta karena selalu menangis," terkenang Uzair. "Kalaulah Tuhan ini Uzair, maka cobalah Tuhan doakan kepada Tuhan saya, mata saya terang kembali dan dapat melihat Tuhan." Uzair pun mendahak kedua belah tangannya ke langit, lalu berdoa ke hadrat Tuhan. Tiba-tiba mata orang tua itu pun terbuka dan dapat melihat dengan lebih terang lagi. Tubuhnya yang tua dan lemah itu kembali kuat seakan-akan kembali muda. Setelah merenung wajah Uzair, dia pun berkata, "Benar, Tuhanlah Uzair. Saya masih ingat." Hambanya itu terus mencium tangan Uzair. Lalu keduanya pergi mendapatkan orang ramai, bangsa Israel. Uzair memperkenalkan dirinya bahwa dialah Uzair yang pernah hidup di kampung itu lebih 100 tahun yang lalu. Berita itu bukan saja mengejutkan bangsa Israel, tetapi ada juga meragukan dan ada yang tidak percaya kepadanya. Walau bagaimanapun berita itu menarik perhatian semua orang yang hidup ketika itu. Karena itu mereka ingin menguji kebenaran Uzair. Kemudian datanglah anak kandungnya sendiri seraya bertanya, "Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Cobalah periksa tanda itu, kalau ada benarlah dia Uzair." Tanda itu memang ada pada Uzair. Lalu percayalah sebagian daripada mereka, akan tetapi sebagian lagi, maukah bukti yang lebih nyata? Maka mereka berkata pada Uzair bahwa sejak penyerbuan Nebukadnezar ke atas bangsa dan negara Israel, dan setelah tentara tersebut membakar kitab suci Taurat, maka tiadalah seorang pun Bani Israel yang hafal isi Taurat kecuali Uzair saja. Kalau benarlah Tuhan Uzair, cobalah Tuhan sebutkan isi Taurat yang betul. Uzair pun membaca isi Taurat itu satu persatu dengan fasih dan kelancar serta tidak salah walaupun sedikit. Mendengarkan itu, barulah mereka percaya bahwa sungguh benar itulah Uzair. Ketika itu, semua bangsa Israel pun percaya bahwa dialah Uzair yang telah mati dan dihidupkan semua oleh Tuhan.
Banyak di antara mereka yang bersalam dan mencium tangan Uzair serta meminta nasihat dan panduan daripadanya. Tetapi sebagian daripada kaum Yahudi yang bodoh menganggap Uzair sebagai anak Tuhan pula. Maha suci Allah tidak mempunyai anak semada Uzair maupun Isa karena semua makhluk adalah kepunyaannya. Janganlah kita was-was tentang kekuasaan Allah, maka hendaklah dia fakir. Siapakah yang menciptakan dirinya itu? Adalah mustahil sesuatu yang benda itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Kalau masih ada orang yang ragu-ragu tentang kekuasaan Allah, obatnya hanya satu saja. Hendaklah dia membaca dan memahami Al-Quran. Was-was terhadap kekuasaan Allah itu hanya datangnya dari syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan komputer dalam kepala kita untuk berpikir. Oleh itu, gunakanlah akal kita untuk berpikir.